Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali dengan saya Ibu Regina. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang fisiologi kardiovaskular. Kita akan membahas mulai dari pembentukan darah sampai dengan variasi molekularnya. Fungsi jantung, bagaimana perubahan jantung dalam berbagai penyakit kardiovaskular, hingga aplikasi dan implikasinya dalam keperawatan. Pembentukan darah, golongan darah, komposisi darah, pembekuan darah, hemoglobin sampai dengan variasi molekularnya. Darah merupakan sarana transportasi jarak jauh dan massal antara sel dan lingkungan eksternal atau antara sel-sel itu sendiri. Transportasi ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan atau homeostasis di dalam tubuh. Ini merupakan gambaran whole blood atau darah yang lengkap, darah sepenuhnya. Apabila diendapkan, maka akan terlihat bagian plasma sebesar kurang lebih 55%. Dan yang lain adalah bagian-bagian yang terdiri dari eritrosit sekitar 45%, dan bavicode yang terdiri dari platelet, leukosit kurang lebih sekitar 1%. Bila dilihat dari komponen penyusunnya, darah terdiri dari dua, yaitu plasma dan elemen seluler. Plasma sendiri terdiri dari 4 komponen. Yang pertama ada air, elektrolit, nutrisi, dan lain-lain, serta protein plasma. Di dalam protein plasma ini terdiri dari 3, ada albumin, globulin, dan juga fibrinogen. Untuk globulin sendiri terdiri dari 3 jenis, yaitu ada alfa, beta, dan juga gamma. Sedangkan untuk elemen penyusun selulernya, darah terdiri dari 3 jenis. Ada eritrosit atau yang dikenal dengan sel darah merah, leukosit atau sel darah putih, dan trombosit yang dikenal dengan nama platelet. Untuk leukosit terdiri dari 5 jenis. Yang pertama ada neutrofil, eosinofil, basofil, monosit, dan juga limfosit. Limfosit terdiri dari 2 jenis, yaitu limfosit B dan juga limfosit T. Berdasarkan sel pembentuknya, dapat dilihat bahwa megakarioblas akan membentuk platelet atau trombosit. Selanjutnya, proeritroblas maka akan membentuk eritrosit ataupun sel darah merah. Sedangkan mieloblas akan membentuk sel darah putih. Di sini terdapat berbagai jenis sel darah putih, mulai dari basofil, neutrofil, eosinofil, dan juga monosit. Monosit di sini juga akan membentuk atau terbagi lagi menjadi makrofag dan juga sel dendrit. Sedangkan untuk limfosit dibentuk dari limfoblas. Limfoblas akan membentuk limfosit T dan juga limfosit B. Berikut ini komponen-komponen darah dan fungsinya. Plasma terdiri dari air, elektrolit, nutrisi, protein plasma, albumin, globulin, dan fibrinogen. Untuk elemen selularnya terdiri dari eritrosit, leukosit, neutrofil, eosinofil, basofil, monosit, limfosit, dan yang terakhir adalah trombosit yang berperan dalam hemostasis. Gambar ini menjelaskan tentang 4 jenis golongan darah, yaitu A, B, AB, dan O. Berdasarkan antigen pada sel darah merahnya dan juga antibodi pada plasmanya.
Hal ini penting untuk menentukan kecocokan transfusi darah. Antigen akan menentukan jenis golongan darah, sedangkan antibodi menentukan darah mana yang aman untuk diterima saat transfusi. Kesesuaian golongan darah sangat penting agar transfusi darah aman dan tidak menimbulkan reaksi yang berbahaya ataupun merugikan. Golongan darah AB disebut sebagai penerima universal karena tidak memiliki antibodi dari golongan darah yang lain. Sedangkan golongan darah O hanya bisa menerima darah dari golongan O saja, tetapi sering disebut dengan donor universal karena dia dapat memberikan pada golongan darah yang lain. Hemostasis. Hemostasis adalah proses penghentian pendarahan dari pembuluh darah yang rusak. Apabila dilihat dari pembentuk katanya, hemo dan stasis. Hemo berarti darah dan stasis berarti berhenti. Hemostasis melibatkan 3 tahap penting. Yang pertama, spasme pembuluh darah. Yang kedua, pembentukan gumpalan trombosit. Dan yang ketiga, koagulasi atau pembekuan darah. Pada slide ini menunjukkan proses pembentukan sumbatan trombosit atau gumpalan trombosit pada pembuluh darah serta mekanisme pengaturannya oleh endotel pembuluh darah. Proses ini merupakan tahap awal hemostasis untuk menghentikan pendarahan. Cedera pada pembuluh darah menyebabkan kolagen di bawah endotel terbuka, sehingga trombosit menempel pada area yang luka. Trombosit yang menempel tersebut menjadi trombosit yang melekat tersebut menjadi aktif dan melepaskan ADP serta tromboksan A2. Hal ini menyebabkan akan menarik dan mengaktifkan trombosit lain. Kemudian terjadi agregasi trombosit membentuk sumbatan trombosit atau sumbatan platelet di lokasi yang cedera. Di area pembuluh darah lain yang tidak rusak, sel endotel normal akan melepaskan prostacyclin dan juga nitrit oxide yang menghambat agregasi trombosit. Mekanisme penghambatan ini memastikan bahwa pembekuan trombosit hanya terjadi di daerah ataupun area yang luka saja dan tidak menyumbat seluruh pembuluh darah. Peran trombin dalam hemostasis. Trombosit yang aktif melepaskan platelet faktor 3 atau PF3. Platelet faktor 3 ini akan membantu mengaktifkan faktor-faktor pembekuan darah lainnya. Faktor pembekuan tersebut mengubah protrombin menjadi trombin. Trombin memiliki beberapa fungsi utama, seperti mengubah fibrinogen menjadi fibrin, sehingga membentuk jaring-jaring longgar. Lalu mengaktifkan faktor 13, sehingga jaringan fibrin menjadi lebih kuat dan stabil. Selanjutnya meningkatkan agregasi trombosit sehingga sumbatan darah semakin kokoh. Dan yang terakhir memperkuat kembali proses pembekuan melalui umpan balik positif. Trombin berperan penting dalam pembekuan darah dengan membentuk fibrin dan memperkuat kerja trombosit, sehingga luka dapat tertutup dan perdarahan dapat dihentikan. Pembekuan darah. Mekanisme pembekuan darah melalui 2 jalur, yaitu jalur intrinsik dan juga jalur ekstrinsik. Kedua jalur ini akhirnya bertemu pada jalur bersama-sama. Proses ini berfungsi untuk menghentikan perdarahan dengan membentuk bekuan atau clot. Jalur intrinsik dimulai ketika darah bersentuhan dengan permukaan pembuluh darah yang rusak atau permukaan asing. Aktivasi dimulai dari faktor 12, kemudian berlanjut ke faktor 11, faktor 9, dan faktor 8, hingga akhirnya mengaktifkan faktor 10.
Jalur ini berlangsung lebih lambat tetapi memperkuat proses pembekuan. Sedangkan jalur ekstrinsik dimulai akibat kerusakan jaringan yang melepaskan tromboplastin atau faktor 3. Bersama-sama faktor 7 dan ion kalsium, jalur ini dengan cepat mengaktifkan faktor 10. Jalur ini bekerja lebih cepat sebagai respon awal terhadap luka. Setelah faktor 10 aktif, proses berlanjut dengan perubahan protrombin menjadi trombin. Trombin kemudian mengubah fibrinogen menjadi fibrin yang membentuk jaring-jaring. Faktor 13 menstabilkan fibrin sehingga terbentuk bekuan darah atau klot yang kuat dan mampu menahan sel-sel darah. Pembekuan darah terjadi melalui kerjasama antara jalur intrinsik dan ekstrinsik yang akhirnya menghasilkan fibrin yang stabil untuk menghentikan perdarahan. Agregasi trombosit dan pembentukan bekuan darah atau klot secara bersamaan. Kolagen yang terpapar di lokasi kerusakan pembuluh darah secara bersamaan memicu agregasi trombosit dan rantai pembekuan darah. Kedua mekanisme hemostatik ini saling memperkuat satu sama lain saat menutup pembuluh darah yang sedang rusak. Selanjutnya, peran faktor 12 dalam pembentukan dan pelarutan bekuan darah atau klot. Aktivasi faktor 12 atau faktor Hedgeman secara bersamaan memicu serangkaian reaksi yang cepat dalam menghasilkan pembentukan bekuan darah atau klot, dan pada saat yang sama mengaktifasi plasmin. Plasmin yang terperangkap dalam bekuan darah secara perlahan melarutkan bekuan darah tersebut. Plasmin memiliki fungsi untuk melarutkan bekuan darah yang telah terbentuk. Proses pelarutan bekuan darah ini berlangsung lebih lambat bila dibandingkan dengan proses pembentukan bekuan. Mekanisme ini bertujuan agar bekuan darah hanya bertahan selama diperlukan dan tidak menyumbat pembuluh darah yang lain. Dengan demikian, faktor 12 berperan dalam menjaga keseimbangan antara pembentukan dan penghancuran bekuan darah, sehingga tubuh terlindungi dari perdarahan berlebihan maupun pembentukan trombus yang berbahaya. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana mekanisme pembentukan sel darah merah atau eritrosit yang dikendalikan oleh eritropoietin. Proses ini dimulai ketika kemampuan darah membawa oksigen menurun. Misalnya terjadi saat jumlah sel darah merah berkurang. Nah, pada saat kondisi seperti ini terbaca atau terdeteksi oleh ginjal. Sebagai respon, ginjal akan menghasilkan hormon yang disebut atau yang dikenal dengan eritropoietin. Hormon ini akan dilepaskan ke dalam darah. Hormon ini kemudian menuju sumsum tulang dan merangsang pembentukan serta pematangan sel darah merah yang baru. Setelah jumlah sel darah merah meningkat, maka kemampuan darah untuk membawa oksigen juga meningkat. Peningkatan kadar oksigen dalam darah maka akan mengurangi rangsangan pada ginjal untuk menghasilkan eritropoietin lagi. Dengan demikian, produksi sel darah merah kembali normal. Mekanisme ini membantu tubuh untuk menjaga keseimbangan oksigen dalam darah. Hemoglobin. Pada slide ini akan menjelaskan dan menunjukkan kepada kita tentang struktur hemoglobin, yaitu protein yang terdapat di dalam sel darah merah dan berfungsi untuk mengangkut oksigen. Hemoglobin tersusun atas 4 rantai polipeptida yang terbagi
menjadi 2 rantai alfa dan 2 rantai beta. Keempat rantai ini bergabung membentuk satu molekul hemoglobin. Di dalam setiap rantai polipeptida terdapat gugus heme. Gugus heme mengandung atom besi atau Fe di bagian tengahnya. Atom besi inilah yang berperan penting karena dapat mengikat oksigen secara langsung. Satu molekul hemoglobin memiliki 4 gugus heme, sehingga dapat mengikat hingga 4 molekul oksigen. Sedangkan gambar bagian sebelah kanan memperlihatkan kepada kita tentang struktur kimianya. Struktur kimia dari gugus heme yang mengandung besi. Besi memungkinkan hemoglobin menangkap oksigen di paru-paru dan melepaskannya ke jaringan tubuh yang membutuhkan. Dengan struktur ini, hemoglobin berperan penting dalam menjaga pasokan oksigen ke seluruh tubuh. Selanjutnya, mekanisme pengangkutan oksigen oleh hemoglobin di dalam sel darah merah atau eritrosit. Proses ini dimulai di paru-paru, tempat oksigen masuk ke dalam darah. Oksigen kemudian berikatan dengan hemoglobin yang terdapat di dalam sel darah merah. Setelah oksigen berikatan, hemoglobin membawa oksigen melalui aliran darah ke seluruh tubuh. Ketika sel darah merah mencapai jaringan tubuh, oksigen dilepaskan dari hemoglobin. Oksigen yang dilepaskan ini kemudian digunakan oleh sel-sel tubuh untuk proses metabolisme dan menghasilkan energi. Melalui mekanisme ini, hemoglobin berperan penting dalam mengambil oksigen di paru-paru dan melepaskannya ke jaringan, sehingga kebutuhan oksigen tubuh dapat terpenuhi dengan baik. Variasi molekuler. Pada slide ini menunjukkan bahwa nilai hematokrit dipengaruhi oleh jumlah sel darah merah dan volume plasma, serta dapat berubah pada berbagai kondisi kesehatan. Dapat dilihat perbandingan nilai hematokrit, yaitu persentase sel darah merah atau eritrosit dalam darah. Darah terdiri atas plasma, yaitu bagian cair yang berwarna kuning, dan eritrosit yang berwarna merah. Perbedaan jumlah eritrosit akan mempengaruhi nilai hematokrit. Pada kondisi normal, nilai hematokrit sekitar 45%. Yang berarti jumlah sel darah merah dan plasma berada dalam keseimbangan. Pada kondisi anemia, nilai hematokrit menurun menjadi sekitar 30% karena jumlah sel darah merah berkurang, sehingga kemampuan darah membawa oksigen juga menurun. Pada keadaan polisitemia, nilai hematokrit meningkat hingga sekitar 70% akibat jumlah sel darah merah yang terlalu banyak. Kondisi ini membuat darah menjadi lebih kental. Sedangkan pada keadaan atau kondisi dehidrasi, nilai hematokrit juga meningkat. Bukan karena peningkatan sel darah merah, tetapi karena volume plasmanya yang berkurang, sehingga persentase eritrosit terlihat lebih besar. Anemia merujuk pada kapasitas pengangkutan oksigen darah yang di bawah normal, dan ditandai dengan kadar hematokrit yang rendah. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai alasan atau berbagai kondisi. Contohnya karena penurunan laju eritropoiesis, kehilangan eritrosit yang berlebihan atau kekurangan kandungan hemoglobin dalam eritrosit. Berbagai penyebab anemia dapat dikelompokkan ke dalam 6 kategori, yaitu anemia hemolitik, anemia nutrisi, anemia pernisiosa, anemia aplastik, anemia ginjal, dan anemia hemoragik. Polisitemia berbeda dengan anemia.
ditandai dengan jumlah sel darah merah yang berlebihan dalam sirkulasi dan peningkatan hematokrit. Perlu kita ingat, ada hukum Poiseuille yang menyatakan bahwa semakin tinggi viskositas darah, semakin besar penurunan aliran di dalam pembuluh darah jika semua variabel lain tetap konstan. Selanjutnya kita akan membahas fungsi jantung, sistem konduksi, siklus jantung, prinsip sirkulasi mulai dari kontrol, faktor yang mempengaruhi tekanan darah, dan denyut nadi. Sistem peredaran darah memiliki 3 komponen yang penting, yaitu jantung, pembuluh darah, dan darah. Pada gambar ini kita akan melihat bagaimana sirkulasi pulmonal atau paru-paru dan juga sirkulasi sistemik. Sirkulasi pulmonal. Darah yang kaya akan karbon dioksida ditandai dengan yang berwarna biru dipompa dari ventrikel kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonal. Di dalam paru-paru terjadi pertukaran gas di mana darah melepaskan karbon dioksida dan menyerap oksigen. Darah yang kini kaya oksigen menjadi berwarna merah, masuk kembali ke atrium kiri jantung melalui vena pulmonal. Selanjutnya sirkulasi sistemik. Sirkulasi yang memperdarahi seluruh tubuh. Darah yang kaya oksigen kemudian dipompa dari ventrikel kiri keluar melalui aorta ke seluruh jaringan tubuh. Di jaringan tubuh oksigen dilepaskan untuk memberi energi bagi sel-sel dan darah kembali mengangkut karbon dioksida sisa hasil metabolisme tubuh. Darah kotor ini karena berisi dan mengangkut karbon dioksida tadi kemudian mengalir kembali ke atrium kanan melalui vena cava untuk kemudian mulai kembali siklusnya. Struktur pembuluh darah. Pada tabel dapat kita lihat berbagai jenis pembuluh darah, mulai dari arteri, arteriol, kapiler, dan vena. Arteri dan arteriol memiliki lapisan otot polos dan serat elastis yang tebal untuk menahan tekanan tinggi saat darah dipompa keluar dari jantung. Sedangkan kapiler, pembuluh yang sangat tipis, hanya satu lapis sel endotelium. Disinilah tempat terjadinya pertukaran zat antara darah dan jaringan tubuh. Sedangkan vena, berbeda dengan arteri, vena memiliki katup untuk memastikan darah tetap mengalir satu arah dan tidak berbalik akibat gravitasi. Dapat kita lihat bahwa ketebalan dinding antara arteri dan vena berbeda. Arteri jauh lebih besar, lebih tebal dibandingkan dengan vena, karena arteri harus mengalami tekanan langsung dari jantung. Selanjutnya, pada gambar ini kita akan melihat sistem peredaran utama pada manusia. Sistem peredaran darah yang utama terdiri dari 2, yaitu sirkulasi pulmonal atau paru-paru dan juga sirkulasi sistemik ke seluruh tubuh. Namun kita tidak boleh lupa pada sirkulasi koroner. Karena jantung adalah otot yang bekerja tanpa henti, jantung juga membutuhkan suplai untuk sel-selnya sendiri, yaitu melalui arteri koroner yang bercabang dari aorta. Dari arteri koroner ini maka akan memperdarahi mensuplai ke semua cabang arteri koroner di semua bagian miokard, mulai dari anterior septum sampai ke SA node.
Sebagian besar aliran darah koroner terjadi selama pada fase diastol, karena pembuluh darah koroner terkompresi hampir sepenuhnya selama sistol. Sistem konduksi jantung. Jantung berkontraksi secara ritmis sebagai hasil dari potensial aksi yang dihasilkannya sendiri. Suatu sifat yang disebut autoritmisitas. Auto berarti sendiri. Potensial aksi ini menyebar melintasi membran sel otot jantung, sehingga menyebabkan kontraksi yang diperlukan untuk memompa darah. Sel autoritmi jantung terbagi menjadi 4. SA node, AV node, bundle His, dan serat Purkinje. SA node terletak di dinding atrium kanan dekat vena cava superior. SA node sebagai pacemaker yang normal menghasilkan denyut 60-100 kali per menit. Selanjutnya AV node merupakan sel otot jantung yang terletak di dasar atrium kanan dekat septum, tepat di atas persimpangan antara atrium dan ventrikel. AV node menghasilkan denyut 40-60 kali per menit. Selanjutnya bundle His dan Purkinje merupakan jalur sel yang berasal dari nodus AV dan masuk ke septum interventrikular. Terbagi menjadi cabang bundle kanan dan kiri yang berjalan turun melalui septum, melengkung di sekitar ruang ventrikel dan kembali menuju atrium sepanjang dinding luar. Bundle His dan Purkinje menghasilkan denyut 20-40 kali per menit. Purkinje merupakan serat-serat terminal kecil yang berasal dari bundle His dan menyebar di seluruh permukaan endokardium miokard ventricle. Potensial pacemaker. Depolarisasi lambat disebabkan oleh pembukaan kanal natrium dan penutupan kanal kalium. Perhatikan bahwa potensial membran tidak pernah berupa garis datar atau garis lurus saja. Depolarisasi. Potensial aksi dimulai ketika potensial pacemaker mencapai ambang batas. Depolarisasi disebabkan oleh aliran kalsium melalui kanal kalsium. Selanjutnya, repolarisasi disebabkan oleh inaktivasi kanal kalsium dan aliran keluar kalium yang mengembalikan potensial membran ke tegangan negatif maksimumnya. Elektrokardiogram atau EKG merupakan suatu prosedur untuk merekam aktivitas listrik jantung untuk mendeteksi gangguan irama atau kerusakan otot jantung. Dapat kita lihat terdapat suatu segitiga yang dikenal dengan segitiga Einthoven. Pada bagian gambar A, terlihat bahwa pemasangan elektroda pada ekstremitas yaitu lengan dan kaki yang membentuk dasar pemantauan listrik jantung. Arah arus listrik melalui lead 1, lead 2, dan 3. Elektroda dipasang pada lengan kanan, lengan kiri, dan kaki kiri untuk menciptakan sudut pandang listrik yang berbeda. Lead 1 merekam arus dari lengan kanan ke lengan kiri. Sedangkan lead 2 merekam dari lengan kanan ke kaki kiri. Dan terakhir lead 3 merekam dari lengan kiri ke kaki kiri. Augmented factor yaitu AVR, AVL, dan juga AVF.
merupakan sadapan tambahan yang menggunakan elektroda yang sama untuk melihat jantung dari sudut pandang unipolar, yaitu pusat ke arah ekstremitas tertentu. Ground electrode merupakan elektroda yang dipasang pada kaki kanan yang berfungsi sebagai penetral gangguan listrik dari luar agar hasil rekaman bersih dan jelas. Sadapan pada dada atau precordial leads ditunjukkan di gambar B. Dapat dilihat penempatan 6 elektroda di dinding dada yang diberi dengan nama V1 hingga V6. V1 dan V2 diletakkan di sisi kanan dan kiri tulang dada atau sternum, atau dikenal dengan linea sternalis, untuk memantau aktivitas ventrikel kanan. V3 dan V4 diletakkan di area tengah hingga apeks jantung untuk melihat dinding depan jantung. V6 dan V5 diletakkan di sisi kiri dada atau area lateral untuk memantau dinding samping ventrikel kiri. Setiap elektroda atau sadapan berperan seperti kamera untuk melihat jantung dari sudut yang berbeda. Jika terjadi sumbatan pada arteri koroner, maka dapat dilihat letak sumbatannya dengan melihat elektroda mana yang menunjukkan grafik listrik yang tidak normal. Cardiac cycle atau siklus jantung. Pada bagian paling atas gambar yang pertama, kita dapat melihat grafik EKG yang memicu gerakan mekanis jantung. Terdapat gelombang P yang merupakan kontraksi atrium. Selanjutnya, gelombang atau kompleks QRS yang merupakan kontraksi ventrikel atau sistole ventricle. Dan yang terakhir, gelombang T yang menandai awal relaksasi ventrikel atau diastole ventricle. Pada gambar selanjutnya yang di bawahnya, terdapat dua fase pada ventricle, yaitu ventricle filling dan ventricle emptying. Fase pengisian ventricle merupakan fase di mana jantung beristirahat dan menerima darah. Fase ini terdiri dari dua, fase A dan fase B. Fase A merupakan passive filling, di mana darah mengalir secara pasif dari atrium ke ventricle karena tekanan di ventricle sangat rendah. Fase B, di mana atrium berkontraksi setelah gelombang P untuk memompa sisa darah terakhir ke dalam ventricle. Di fase ini ventricle mencapai end diastolic volume sekitar 135 mili. Selanjutnya, fase kontraksi isovolumetrik atau fase C. Setelah kompleks QRS muncul, ventricle mulai berkontraksi. Tekanan di dalam ventricle meningkat tajam, yang ditunjukkan dengan garis merah. Namun semua katup, yaitu mitral dan aorta, tertutup rapat. Volume darah tidak berubah atau isovolumetrik, tetapi tekanan terus meningkat untuk mengalahkan tekanan di aorta. Disinilah muncul suara jantung S1 yang berbunyi loop, terdengar akibat penutupan katup mitral. Selanjutnya, fase ejeksi ventricle atau fase D. Ketika tekanan ventricle kiri melebihi tekanan aorta sekitar 80 mm Hg, katup aorta terbuka. Darah dipompa keluar dengan cepat ke seluruh tubuh.
volume ventrikel turun drastis dari 135 mili hingga tersisa sekitar 60 mili atau yang disebut dengan end systolic volume. Fase yang terakhir, fase relaksasi isovolumetrik atau fase E. Setelah gelombang T, ventrikel mulai relaksasi. Begitu tekanan ventrikel turun di bawah tekanan aorta, katup aorta menutup. Penutupan katup ini menghasilkan suara jantung kedua atau S2 yang berbunyi dup. Sekali lagi, semua katup tertutup dan tekanan turun drastis sebelum siklus pengisian fase A dimulai kembali. Kita harus ingat, pada aliran darah koroner, sebagian besar aliran darah koroner terjadi selama diastol, bukan sistol, karena pembuluh darah koroner terkompresi hampir sepenuhnya selama sistol. Prinsip sirkulasi, kontrol dan faktor yang mempengaruhi tekanan darah dan nadi. Mekanisme umpan balik negatif untuk mengatur tekanan darah. Siklus dimulai dari variabel tekanan darah. Jika tekanan darah berubah, sistem ini akan merespon untuk mengembalikannya ke keadaan yang normal. Perubahan tekanan darah dideteksi oleh baroreseptor. Sensor ini secara terus-menerus memantau pergangan pada dinding pembuluh darah, terutama pembuluh darah yang besar. Informasi dari baroreseptor kemudian dikirim ke batang otak. Di otak, data akan diolah dan kemudian otak akan memutuskan untuk berespon seperti apa yang diperlukan untuk menyeimbangkan tekanan darah. Otak kemudian mengirimkan perintah ke berbagai bagian tubuh melalui 3 jalur utama, yaitu heart rate, mengatur seberapa cepat denyut jantung, stroke volume, mengatur volume darah yang dipompa oleh jantung dalam 1 kali kontraksi, dan yang ketiga, diameter pembuluh darah. Mengatur lebar atau sempitnya pembuluh darah, vasokonstriksi atau vasodilatasi. Kombinasi dari ketiga penyesuaian tersebut secara langsung akan mengubah tekanan darah sehingga keseimbangan tubuh atau homeostasis tetap terjaga. Selanjutnya, regulasi volume sekuncup atau stroke volume. Stroke volume merupakan jumlah darah yang dipompa jantung dalam setiap kali 1 detakan atau 1 kali kontraksi. Dapat terlihat bagaimana faktor internal atau intrinsik dan faktor luar atau ekstrinsik bekerja bersama-sama untuk meningkatkan efisiensi pompa jantung. Kontrol ekstrinsik yaitu aktivitas saraf simpatis. Kontrol ini berasal dari luar jantung, yaitu melalui peningkatan aktivitas sistem saraf simpatis dan pelepasan hormon epinefrin. Peningkatan aktivitas ini memberikan dampak positif secara langsung terhadap 2 hal. Yang pertama, kekuatan kontraksi jantung. Dan yang kedua, aliran balik vena. Sistem saraf simpatis akan membuat otot jantung berkontraksi lebih kuat dan sistem saraf simpatis juga membantu mendorong lebih banyak darah kembali ke jantung. Kontrol intrinsik atau hukum Frank-Starling. Kontrol ini terjadi secara alami di dalam otot jantung itu sendiri berdasarkan volume darah yang masuk. Peningkatan aliran balik vena menyebabkan lebih banyak darah yang mengisi jantung sebelum berdetak. End-diastolic volume. Volume darah yang di akhir fase pengisian meningkat. Sesuai hukum Frank-Starling, semakin banyak otot jantung yang meregang karena volume darah yang besar, semakin kuat pula jantung akan memompa. Hal ini secara otomatis meningkatkan kekuatan kontraksi otot jantung. Sehingga hasil akhir yang diharapkan yaitu peningkatan stroke volume. Kedua jalur kontrol tersebut, baik penguatan kontraksi lewat sistem saraf maupun peregangan otot karena volume darah yang meningkat, bersama-sama akan menghasilkan satu hasil akhir, yaitu meningkatnya stroke volume. Artinya,
Jantung memompa volume darah yang lebih besar ke seluruh tubuh dalam satu kali kontraksi atau satu kali detakan. Deteksi oleh baroreseptor. Proses dimulai ketika baroreseptor yang terletak pada pembuluh darah mendeteksi perubahan tekanan darah dan mengirimkan sinyal sensorik menuju sistem saraf pusat. Pengolahan di batang otak. Sinyal masuk ke NTS atau Nucleus Tractus Solitarius menggunakan neurotransmitter glutamat. NTS kemudian meneruskan sinyal ke caudal ventrolateral medulla. Caudal ventrolateral medulla melepaskan neurotransmitter penghambat atau GABA untuk menekan aktivitas rostral ventrolateral medulla yang berfungsi sebagai pusat kendali saraf simpatis. Selanjutnya, jalur transmisi di sumsum tulang belakang. Sinyal dari otak turun ke thoracic cord atau sumsum tulang belakang bagian dada pada kolom intermediolateral column atau IML. Di sini neuron simpatis preganglionik melepaskan asetilkolin untuk meneruskan perintah ke tahap selanjutnya. Sinyal ini merangsang adrenal medulla dan neuron simpatis postganglionik. Neuron postganglionik melepaskan norepinefrin langsung pada organ target. Pada jantung, saraf ini mengatur frekuensi, detak, dan kekuatan pompa jantung. Pada arteriol atau venula, saraf ini mengatur diameter pembuluh darah, vasokonstriksi atau vasodilatasi untuk menyesuaikan tekanan darah. Secara keseluruhan, rangkaian ini menunjukkan bagaimana otak atau cerebral dan pusat saraf di medula bekerja bersama-sama untuk memastikan tekanan darah tetap berada dalam batas normal. Hubungan antara cardiac output, stroke volume, dan denyut jantung. Penentu stroke volume. Volume darah yang dipompa dalam satu kali detakan atau satu kali kontraksi dipengaruhi oleh 3 faktor utama. 1. Preload atau end-diastolic volume dipengaruhi oleh tekanan vena sentral. Semakin banyak darah yang kembali ke jantung sebelum berkontraksi, maka semakin besar volume yang siap untuk dipompa. Kedua, afterload dipengaruhi oleh elastisitas arteriol. Ini adalah tekanan ataupun hambatan yang harus dilawan oleh jantung untuk mengeluarkan darah ke seluruh tubuh. Ketiga, kontraktilitas dipengaruhi oleh peregangan dinding jantung. Faktor ini menentukan kekuatan otot jantung saat memompa darah keluar. Selanjutnya, penentu denyut jantung. Kecepatan denyut jantung diatur sepenuhnya oleh sistem saraf otonom melalui batang otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf simpatis bekerja untuk meningkatkan denyut jantung, terutama saat tubuh aktif atau dalam kondisi stres. Sebaliknya, sistem saraf simpatis bekerja untuk menurunkan denyut jantung, membantu tubuh kembali ke kondisi istirahat. Sehingga seluruh faktor di atas menjadi satu rumus, yaitu cardiac output sama dengan stroke volume dikali heart rate. Cardiac output merupakan total ataupun volume darah yang dipompa oleh jantung selama 1 menit atau per menit. Stroke volume darah pada 1 kali detakan atau 1 kali kontraksi. Heart rate merupakan jumlah detakan per menit. Melalui mekanisme ini, tubuh dapat menyesuaikan aliran darah secara cepat. Misalnya, untuk meningkatkan cardiac output saat berolahraga, maka dengan cara menaikkan denyut jantung sekaligus memperkuat volume pemompaan jantung. Perubahan dalam penyakit. Hipertensi. Ketika ventrikel berkontraksi untuk membuka katup semilunar, ventrikel harus menghasilkan tekanan yang cukup, yaitu melebihi tekanan darah di arteri.
yang kita kenal dengan sebutan afterload. Jika tekanan darah arteri ini meningkat secara kronis, itulah yang disebut dengan hipertensi. Selanjutnya, tromboemboli. Pada gambar kedua dapat dilihat perbedaan antara trombus dan juga embolus. Trombus dapat membesar secara bertahap hingga sepenuhnya menyumbat pembuluh darah. Trombus dapat lepas dari tempat melekatnya. Bila sudah lepas, maka disebut dengan embolus yang dapat menyumbat pembuluh darah yang lebih kecil karena mengikuti aliran darah. Pada gambar yang ketiga, terlihat bagaimana pembuluh darah tersumbat oleh karena proses aterosklerosis atau aterosklerotik. Pada slide ini terlihat bagaimana perbedaan pembuluh darah yang normal atau sehat dan pada pembuluh darah dengan hipertensi. Terlihat perbedaan ketebalan dinding pembuluh darahnya. Apabila hipertensi secara terus-menerus, maka akan meningkatkan ketebalan dinding pembuluh darah yang akan membuat diameter pembuluh darah menjadi lebih sempit. Selanjutnya, gagal jantung. Jantung dapat menyesuaikan diri dengan peningkatan beban secara berkelanjutan melalui dengan cara hipertrofi atau pembesaran otot jantung. Melalui mekanisme ini akan memungkinkan jantung untuk berkontraksi lebih kuat dan mempertahankan volume, meskipun ada hambatan yang dirasa pada saat kontraksi. Namun jantung yang sakit atau jantung yang melemah akibat usia juga mungkin tidak dapat menyesuaikan diri secara penuh. Dalam hal ini dapat terjadi gagal jantung. Meskipun jantung awalnya dapat menyesuaikan diri dengan peningkatan beban setelah dalam keadaan kronis atau misal beban yang ekstra yang terjadi secara berkelanjutan, namun pada akhirnya akan menyebabkan perubahan patologis pada jantung atau yang lebih dikenal dengan gagal jantung. Gagal jantung adalah ketidakmampuan otot jantung untuk mengikuti permintaan tubuh akan pasokan nutrisi dan pembuangan limbah ataupun cardiac output dan volume darah atau sirkulasi secara spontan. Baik satu ataupun kedua ventrikel dapat melemah secara progresif. Aplikasi dan implikasi dalam keperawatan. Aplikasi dan implikasi fisiologi jantung dalam keperawatan sangatlah luas, karena pemahaman ini menjadi dasar untuk memantau stabilitas pasien, mendeteksi kegawat daruratan, dan memberikan intervensi yang tepat. 1. Observasi tekanan darah. Melalui pemahaman mekanisme umpan balik baroreseptor, perawat dapat mengenali respon tubuh, misalnya saat terjadi hipotensi, seperti peningkatan denyut jantung sebagai kompensasi untuk mempertahankan homeostasis tubuh. 2. Deteksi dini kerusakan jaringan. Pemahaman pembuluh darah koroner membantu perawat dalam manajemen pasien dengan gangguan koroner, misalnya manajemen nyeri dada atau angina, hingga intervensi yang tepat yang dapat diberikan bagi pasien. Selanjutnya, intervensi terkait pembuluh darah koroner yang dapat dilakukan pada pasien dengan gangguan koroner, yaitu percutaneous coronary intervention atau PCI dan coronary artery bypass graft atau CABG. Aplikasi dan implikasi lain yaitu perawat dapat melakukan pemantauan dan intervensi status klinis menggunakan parameter fisiologis untuk menilai jantung melalui interpretasi EKG. Melalui interpretasi EKG, maka dapat dibaca bahwa apabila terdapat gambaran listrik jantung yang tidak normal, hal ini dapat membantu perawat mendeteksi gangguan hantaran atau tanda-tanda iskemia atau infak miokard. Selanjutnya, analisis cardiac output.
perawat dapat memahami bahwa cardiac output adalah hasil perkalian antara stroke volume dan heart rate. Jika seorang pasien mengalami penurunan denyut jantung yang ekstrim, perawat tahu bahwa hal tersebut akan berdampak langsung pada penurunan suplai darah ke seluruh jaringan tubuh. Berikut ini adalah beberapa referensi yang digunakan. Terima kasih, selamat belajar, dan Tuhan Yesus memberkati.